Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu man yusya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua, dan yang paling besar ialah nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat keimanan, dan tentu saja kita masih diberikan istiqomah dalam diri kita semua untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, orang-orangnya, sahabat-sahabat yang mengikutinya dengan baik, dan juga semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Para jamaah Masjid Darussalam, kita sekarang hidup di era keterbukaan, terutama di era informasi yang sangat mudah sekali kita akses melalui platform media sosial media sosial. Baik itu diantaranya IG, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Apapun yang akan kita cari, insya Allah ada di situ terkait informasi. Tentu ini di satu sisi ini satu kebaikan, tapi di satu sisi yang lain ini merupakan tantangan buat kita semua. Karena semua informasi bisa masuk kepada kita semua tanpa ada filter. Nah, tentu di sini alhamdulillah syariat kita adalah syariat yang sempurna. Hal sekecil ini pun ada aturannya. Nah, aturannya apa para jamaah sekalian? Aturannya kita harus meneliti, atau bahasa syariatnya itu adalah kita harus tabayyun. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu al-ayat. Wahai orang-orang beriman, ketika datang kepada kamu sekalian orang fasik membawa satu cerita, maka perintahnya apa para jemaah sekalian? Fatabayyanu. Maka hendaknya kita meneliti berita tersebut apakah benar atau tidak. Kenapa? Karena berita tersebut itu harus kita pastikan kebenarannya, karena kita tidak mengetahui kabar yang terdapat dalam berita itu adalah benar atau tidak, atau mengandung unsur provokasi atau tidak. Yang terlebih besar lagi, apakah informasi tersebut itu merusak kehormatan kaum muslimin atau tidak. Karena kaum muslimin ini di dalam syariat kita itu terjaga kehormatan hartanya dan darahnya itu sangat besar sekali di sisi Allah, sehingga apa yang terkait dengan keumuman masyarakat atau kaum muslimin kita harus benar-benar menelitinya. Di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh hadis Abu Dawud yang disahihkan oleh sebagian ulama dari sahabat Abu Kilabah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Bitsa mutiyatur rajul zam," bahwa sejelek-jeleknya tunggangan seseorang itu ialah dia berbicara di atas persangkaan atau masih menduga-duga, masih kayanya atau katanya. Bahkan di dalam hadis Bukhari dijelaskan dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, adalah Nabi SAW bersabda, innallaha karaha lakum salasan, bahwa sesungguhnya Allah itu membenci terhadap kalian dalam 3 perkara. Pertama, qila wa qala. Yang kedua itu atul mal, menahan harta, maksudnya tidak mau disedekahkan atau diinfakkan. Dan yang ketiga adalah kasratas soal, banyaknya bertanya pada hal yang tidak bermanfaat. Imam Bukhari rahimahullah mengomentari hadis ini terkait yang pertama qila wa qala, yaitu masih katanya-katanya. Nah, jadi ketika ada berita yang sedang viral, ada informasi yang kita dapatkan masih seputar katanya-katanya, maka kita sebaiknya jangan langsung share, membuktikan, karena harus dipastikan dulu sumbernya ini benar atau tidak. Bahkan di hadis yang lain dijelaskan dari sahabat yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i kadiban atau fi riwayatil ukhra kafa bil mar'i itsman
Jadi cukup seseorang itu dikatakan berdusta atau termasuk dalam perbuatan dosa, yaitu ayyuhaditsa bikulli ma sami, bahwa dia menceritakan terhadap apa yang dia dengar. Jadi satu hal yang dia sampai, satu hal yang ketika dia terdengar langsung dia berikan informasi kepada yang lain tanpa dia mentabayuni berita tersebut. Maka itu sudah cukup dikatakan sebagai dia seorang pendusta. Nah, para jemaah sekalian, dari ayat dan hadis yang tadi disampaikan bahwa jelas itu merupakan pelajaran bagi kita semua, itu mengenai adab untuk kita bahwa terkait informasi harus kita tabayun terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya, tabayun itu memiliki unsur ibadah karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita tidak bertabayun maka kemungkinan terbukanya pintu-pintu kerusakan seperti tadi menghormati kaum muslimin atau adanya unsur provokasi itu sangat terbuka. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat buat saya dan juga para jemaah sekalian. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.